Halo, ketemu lagi sama gue Indra di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Maha Kuasa. Hari ini jadwal gue mau coba bawa beberapa parts rimbi yang rusak ke bengkel. Pertama gue mau coba bawa dulu ashok yang udah gue copot ke bengkel, mungkin masih bisa dipres. Kalau nggak dipres, paling ya mau nggak mau diganti. Cuman biaya gantinya lumayan juga. Satu batang ashok itu sekitar 350 ribuan, dan belum tahu harus ganti sepasang atau enggak. Yang jelas kalau salah satu shock harus ganti, berarti salah satunya juga harus sekalian dibongkar untuk ganti oli shock dan sealnya, supaya performa shocknya kanan kiri tetap seimbang, enggak dampingnya enggak apa namanya enggak kuat sebelah atau gimana. Dan hari ini gue nemu ada satu kerusakan baru teman-teman, yaitu ada di bagian radiator. Bisa teman-teman lihat, ini ternyata ketekuk ke bawah ya, impactnya sampai sini juga. Padahal kalau kita lihat yang sebelah kiri dia lurus. Jujur ini aluminium dan ringkih banget, gue nggak berani untuk asal nekuk karena takutnya patah. Ini radiator buat dudukan bodi sih, jadi nanti mungkin agak belakangan aja. Ketika rimbi udah mulai bisa jalan, gue coba bawa ke tukang radiator kali ya. Tukang radiator yang lebih ahli tahu cara ngakalin ini. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Gue coba mau jalan dulu ke bengkel, nanti gue sambung dulu ke bengkel. Maksudnya disambung di bengkel. Oh ya, kemarin gue juga udah sempat ke Suzuki. Gue kemarin sempat ke Suzuki untuk inden beberapa parts yang dibutuhin. Gue belum inden macem-macem sih. Parts yang gue pesen itu ada bracket headlamp yang kemarin gue bilang, sama bracket buat plat nomor depan. Untuk harga bracket headlamp 136 dan ini 26.000 ya. Later. Oke teman-teman, ini gue udah sampai di bengkel press ya. Cuma sorry, ini gue voice over suaranya karena kebetulan bengkel pressnya ini samping-sampingan sama bengkel las. Jadi suaranya super berisik banget. Nah ini di dalam nih asnya rimbi lagi dicoba di press nih, yang sebelah kanan. Dan yang kiri juga nanti di press. Halo teman-teman, akhirnya gue udah pulang dari bengkel. Tadi teman-teman udah lihat kan cuplikannya di bengkel. Cuma berhubung di bengkel tadi berisik banget ya, karena bengkel pressnya itu samping-sampingan sama bengkel las. Jadi gue nggak ngomong apa-apa, suaranya juga gue kecilin banget kan tadi. Nah ini as kanan kiri udah lurus semua. Wih, asik. Jadi gue nggak perlu ganti, lumayan saving lumayan banyak di sini. Cuma tadi sempat dikeluarin kan si oli shocknya. Kayaknya gue mau ganti oli shocknya dulu karena nggak tahu sih, kayaknya lebih enak kalau diganti. Jadi gue akan ganti oli shocknya kanan kiri. Yang kiri juga ternyata bengkok, cuma memang bengkoknya nggak separah yang kanan. Jadi nggak ngerti gimana ceritanya itu bisa bengkok kanan kiri. Cuma ya udahlah, yang penting sekarang udah lurus. Segitiga juga kalau gue cek setelah si asnya lurus perlu disetel aja teman-teman. Alhamdulillahnya nggak ada bengkok atau gimana-gimana, jadi paling cuma disetel aja nanti. Jadi gue paling cuma perlu pasang ini dan setel segitiga atas aja, nggak perlu repot-repot sampai ganti segitiga depan atas bawah. Terus untuk stang, gue akan ganti stangnya. Cuma awalnya kan gue pikir gue bakal ganti pakai stang original, cuma kayaknya enggak. Gue nyari-nyari stang dulu. Gue belum sempat ke bengkel atau lihat-lihat online. Tapi kalau ngelihat stang Suzuki TS kayaknya asik juga sih. Tapi ya lihat nanti deh jadinya pakai apa, gue masih belum tahu. Sama
Terakhir, oh iya tadi gue juga sempat mampir ke bengkel ini, bengkel lampu. Ini kurang lebih kayak gini nih cuplikannya pas ada di bengkel lampu mobil. Oke teman-teman, ini sekarang gue udah ada di bengkel spesialis reparasi lampu ya. Cuma ini sebenarnya reparasi lampu mobil sih. Tapi dia tetap bisa ngebetulin headlampnya Rimbi yang patah teman-teman. Nah ini lagi dicoba disolder dulu. Sorry ini juga gue voice over karena suara di sini berisik banget. Daripada nanti videonya nggak bisa dinikmatin, mendingan gue take voice over aja untuk di sini. Nah jadi lampu Rimbi ini dibetulinnya di solder dulu supaya patahannya bisa balik lagi ke posisi aslinya. Habis itu sisi dalamnya itu dilem lagi teman-teman, dikuatin lagi, ditambahin juga serbuk-serbuk gitu sebagai apa namanya penguat ya. Jadi dilem terus dikasih serbuk, jadi nambahin daging lah istilahnya supaya headlampnya tetap kuat ketika dipasang di motor. Nah, ini dia lampunya Rimbi. Gue udah bongkar. Cuma gue nggak sempat ngerekam waktu bongkar. Nanti pas masangnya aja kali ya gue bongkar, gue rekam. Nah, seperti yang gue bilang di video part 1 kemarin bahwa si Rimbi ini lampunya ada yang patah ya dudukannya. Ini udah dibetulin semua. Ya, betulinnya biayanya cukup murah. Teman-teman pasti nggak percaya berapa biaya betulin lampu ini. So, gue jelasin dulu apa kerusakannya yang terjadi di lampu gue ini, teman-teman. Oke, kerusakannya terjadi di lampu ini pertama adalah dudukan di sebelah sini. Ini fokus. Kerusakan yang terjadi di headlamp ini pertama adalah bagian ini kemarin sempat patah, teman-teman. Ini udah dibetulin, tinggal klipnya nih kurang masuk masangnya. Pertama disolder dulu, terus bagian dalamnya dilem. Terus nggak tahu tuh kayaknya dikasih abu gosok atau apa. Ada kerusakan keretakan juga nih di sisi sini. Kalau teman-teman bisa lihat, udah dilem juga. Dan bagian bawah ini juga kemarin sempat pecah. Dan udah dibetulin juga. Sisanya ada baret-baret minor. Untuk sementara gue biarin dulu aja, karena gue punya planning akan gue ganti modelnya. Kebetulan gue agak kurang suka sama karakter lampunya originalnya Bandit, karena dia itu cenderung sebenarnya udah cukup nyebar cahayanya, cuma kurang fokus dan kurang terang juga. Buat perbandingan, gue dulu di Thunder aja gue ganti lampunya itu pakai reflektor dan bohlam H4 yang itu adalah sebenarnya bohlam punya mobil. Dan ya gue suka tipikal-tipikal cahaya yang kayak gitu, sangat menyebar luas, ada cut off-nya, enak banget deh pokoknya buat jalan malam dengan lampu-lampu model gitu. Jadi next mungkin gue akan ganti ke proyektor, cuma nggak tahu apakah pakai case-nya ini juga atau enggak, ya lihat nanti aja lah. Oke, jadi sekarang gue mau ke bengkel dulu. Gue akan coba minta tolong orang bengkel aja untuk ganti olinya si shock ini. Plus gue mau cari beberapa baut yang kemarin rusak. Ada yang selekan tuh, kayak baut segitiga bawah sebelah kiri ada selek satu, terus ada itu, sekalian mungkin cari-cari stang kali ya. Tapi ya lihat nanti aja deh, gue masih belum kepikiran. Sekarang gue mau ke bengkel dulu untuk ganti oli shock, cari beberapa perintilan-perintilan yang kemarin harus diganti, dan nggak tahu sih, kita lanjut aja dulu nanti. Oke, gue ciao dulu ke bengkel. Kita ketemu di bengkel. Oke teman-teman, gue udah balik dari bengkel dan ini dia Ashok yang tadi udah diganti olinya.
lumayan cukup murah. Ganti olinya cuma 50.000 doang sepasang. Olinya itu diisi 150 ml. Sengaja gue bikin lebih empuk setupnya supaya beban motor itu banyaknya ke depan, karena kan posisi riding rimbi ini udah berubah ya. Berubah kan, yang tadinya agak nunduk jadi lebih tegap, dan beban itu lebih banyak di belakang karena ada tambahan box. Jadi depan tuh kurang berat, makanya gue bikin lebih empuk supaya lebih nyaman pertama, dan kedua pembagian bebannya juga lebih banyak lagi ke depan. Jadi nanti depannya tuh dibikin pas dipakai tuh bakalan agak nukik lah. Dan begitu kita ngerem pakai rem depan, begitu gue nanti ngerem pakai rem depan, si rimbi ini bakal lebih neken ke ban depan supaya pengeremannya juga lebih bagus gitu teman-teman. Baut-baut untuk masang shock segala macam yang kemarin sempat selek pun udah gue beliin. Jadi rimbi secara official asik. Officially rimbi sekarang udah mulai bisa dirakit. Walaupun masih ada beberapa parts yang belum datang, kayak rangka ini nih yang buat di sini. Sama gue kayaknya bakal harus ganti kabel rem ini kabel gas nih, karena beberapa serabutnya udah mulai putus. Dan jujur ini kurang panjang, gue belum tahu substitusinya apa buat rimbi, karena rimbi udah ganti stang kan. Untuk stang gue tadi bilang mau nyari stang di bengkel, tapi gue lupa tadi di bengkel gue nggak nanya stang. Jadi kita lihat nanti aja. Mungkin gue di awal akan pakai stang originalnya, stang original rimbi dulu buat nyetel-nyetel segala macem, baru nanti akan gue ganti. Dan gue juga lupa tadi belum beli minyak rem, karena minyak seperti yang teman-teman tahu di video pertama, minyak rem gue itu kan gue kuras habis ya, gara-gara si hand rem itu narik ke atas dan itu harus diisi ulang. Mungkin nanti gue akan bongkar dan gue cuci juga si kalipernya itu, cuma mungkin gue gak akan masukin video karena takutnya jadi kemanjangan. Jadi untuk part 2 gue rasa cukup segini dulu. Di part 3 mungkin gue akan mulai ngerakit rimbi supaya dia bisa cepat jalan. Minimal kalau stang kaki depan ini semua udah kepasang, dia udah bisa digeser-geser ya. Kalau kayak gini kan ini nggak bisa digeser nih. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai sekarang, dan teman-teman yang udah support di kolom komen di bawah. Bahkan ada yang sempat DM gue lewat IG. Thank you banget. Support seperti itu menambah semangat gue untuk bikin video rimbi. Support kecil seperti itu sangat menyenangkan sekali buat gue. Thank you teman-teman. Menurut gue video di part 2 cukup. Ketemu lagi di video part 3. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan ketika gue publish video part 3 nanti, teman-teman langsung dapet notifikasinya. Gue juga gak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because you're only live once. Adios, bye-bye.